Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta didik kelas 7 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, semoga kita dalam sehat selalu. Oke, pada kesempatan hari ini Bapak akan sosialisasi tentang bentuk soal PTS nanti yang akan diujiankan. Mungkin ini hal yang baru untuk kalian. Jadi bentuk soal yang akan nanti ditampilkan di ujian PTS ini yaitu bentuk soal asesmen. Nah, soal asesmen itu seperti apa? Oke, hari ini Bapak akan bahas dan tolong diperhatikan dengan baik-baik ya. Nah, bentuk soal asesmen ini ada 5 bentuknya ya. Yang pertama ada pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, ada soal menjodohkan, ada soal isian singkat, dan ada soal uraian. Nah, mungkin ada beberapa bentuk soal yang sudah kalian pahami di sini, tapi Bapak akan bahas kembali supaya lebih tahu ya kalian. Nah, yang pertama ada soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ini, di dalam soal pilihan ganda ini hanya ada satu pilihan yang benar. Jadi, ketika ada soal bentuknya seperti ini, ya, jadi kalian menjawabnya itu satu, ya, satu jawaban yang benar. Ini mah sudah sering kalian lihat dan sudah sering kalian gunakan dan sudah tahulah cara menjawabnya untuk soal yang seperti ini. Nah, itu untuk soal pilihan ganda. Nah, yang selanjutnya adalah soal pilihan ganda kompleks. Kalau dalam soal pilihan ganda kompleks ini jawabannya itu pasti lebih dari satu, ya, lebih dari satu pilihan yang benar. Nah, jadi ketika ada soal yang bentuknya seperti contoh di bawah ini, ya, misalkan ini ada soal prakarya dan soal matematika ya. Oke, Bapak ambil soal yang lebih simpel aja, yang matematika ini Bapak bahas. Misalkan ada soal 1, kemudian 3, ada 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Nah, jenis bilangan bulat di samping adalah jenis bilangan bulat apa? Ya, jenis bilangannya apa? Nah, ini jawabannya itu pasti lebih dari satu. Jadi kalian bisa menjawab ada 2 jawaban yang benar atau 3 jawaban yang benar, bahkan semuanya bisa jadi pilihan yang benar. Nah, ketika ada soal bentuknya seperti ini ya, bentuknya itu nanti pilihannya itu checklist ya, checklist. Nah, ini pasti jawabannya lebih dari satu. Nah, itu namanya soal pilihan ganda kompleks. Nah, yang selanjutnya adalah soal isian singkat. Nah, dalam soal isian singkat ini hampir sama dengan soal uraian, cuma jawabannya singkat, mungkin 1 kata ataupun 2 kata ya. Nah, ketika soal ini kalian dapat menjawab berupa bilangan ya, kata untuk menyebutkan suatu benda, tempat, atau tokoh ya, atau jawaban pasti lainnya. Nah, misalkan di sini ada 2 contoh soal ya, misalkan ada soal matematika, hasil dari 1,32 dikali 100 adalah, nah kalian tinggal isikan isiannya ya, singkat, nggak harus tanpa menjelaskan. Jadi kalian jawaban akhirnya berapa gitu. Nah, yang selanjutnya adalah soal tentang IPA nih, yang kedua. Misalkan ada soal tekanan yang diberikan pada zat cair akan diteruskan ke segala arah oleh zat cair itu sama besar ke segala arah. Pernyataan tersebut merupakan bunyi dari hukum. Nah, jawabannya mungkin 1 kata ini. Apakah hukum Newton, hukum Pascal, hukum Boyle ya, atau hukum yang lain. Yang pasti dalam soal isian singkat ini jawabannya tidak perlu dijelaskan ya. Hanya isiannya singkat ya, berupa 1 kata ataupun 2 kata. Nah, itu di soal isian singkat. Nah, selanjutnya adalah soal uraian ya. Kalau kalian bisa sebutnya soal esai gitu ya. Nah, di dalam soal seperti ini kalian jawabannya itu harus berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Ya, jadi berbeda dengan isian singkat. Kalau soal uraian ya kalian harus jelaskan gitu ya, kenapa jawabannya seperti itu. Nah, seperti ini ada soal. Jelaskan 3 peran pemerintah dalam perekonomian. Nah, kalian harus menjelaskannya. Jadi nggak singkat jawabannya ya. Nah, atau ada soal yang kedua contohnya. Jelaskan pengertian perdagangan antar negara. Nah, jadi intinya di soal uraian ini
Yang pasti kalian juga sudah tahulah tentang soal uraian ini atau soal esai ini. Jadi jawabannya harus dijelaskan ya. Oke, yang terakhir adalah dan yang kelima adalah soal menjodohkan. Nah, di mana di soal menjodohkan ini kalian harus mencocokkan mana yang merupakan pasangan dari pertanyaan dengan jawabannya atau pernyataan dengan pilihannya. Nah, misalkan di sini ada soal IPS ya. Nah, misalkan soalnya itu zaman logam terbagi atas zaman apa dan zaman apa. Nah, di sini ada dua pernyataan. Misalkan pernyataan yang pertama zaman perunggu dan besi. Nah, pernyataan ini kalian tinggal cocokkan benar atau salah. Ya. Atau pernyataan yang kedua tembaga dan emas. Tembaga dan emas ini pernyataannya benar atau salah berdasarkan soal di atas. Nah, kalian tinggal cocokkan saja. Nah, contoh soal yang berikutnya, misalkan ini ada di soal prakarya. Kalian harus mencocokkan tanaman sayuran, contohnya dengan bagian yang dimanfaatkannya. Ya, misalkan pernyataan yang pertama itu adalah bawang merah. Nah, bawang merah ini bagian tanaman sayuran dari bagian apanya? Misalkan dari bagian umbi. Nah, kalian pilih umbi. Kemudian ada pernyataan yang kedua adalah kacang merah. Kacang merah ini bagian tanaman yang dimanfaatkannya itu dari bagian apanya? Bijinya misalkan. Kemudian ada brokoli. Brokoli ini berarti bagian dari tanaman yang dimanfaatkannya itu bagian bunganya. Kailan juga ini bagian batang. Kemudian kangkung ini termasuk bagian daunnya. Kemudian yang terakhir tomat itu jenis tanaman sayur yang dimanfaatkan adalah bagian buahnya. Nah, jadi di dalam soal menjodohkan ini kalian harus mencocokkan setiap pernyataan dengan pilihannya atau mencocokkan dengan pasangannya. Nah, itu kelima soal asesmen yang nanti akan muncul di PTS, bukan hanya di PTS saja, mungkin nanti di PAS dan PAT juga. Jenis soal-soalnya itu, bentuk soalnya ini akan seperti ini gitu ya. Ini untuk membiasakan kalian dalam menjawab soal asesmen. Nah, yang nantinya di kelas 8 kalian akan mengikuti asesmen nasional. Ya, jadi untuk membiasakan kalian mengenal soal-soal asesmen, jadi dari kelas 7 sudah dikenalkan soal asesmen. Nanti di kelas 8 kalian akan mengikuti asesmen nasional. Nah, mungkin kakak-kakak kalian juga yang kelas 8 ini dalam waktu dekat akan mengikuti asesmen nasional juga. Nah, Bapak bahas lagi tadi ya. Yang pertama bentuk soalnya itu adalah pilihan ganda. Yang pertama, yang kedua ada pilihan ganda kompleks yang jawabannya itu lebih dari satu. Kemudian ada soal isian singkat, ya. Ada soal uraian dan yang terakhir adalah soal menjodohkan. Nah, semoga kalian tidak panik atau tidak pusing ketika nanti mendapatkan jenis-jenis soal atau bentuk-bentuk soal seperti ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti menghubungi Bapak secara langsung atau bertanya di grup ya. Terima kasih atas waktunya. Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.